Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi adik-adik sekalian yang dimana Anda berada. Semoga kondisi Anda semua dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa mengisi aktivitas perkuliahan kita ini. Dan saya menghimbau kepada Anda untuk kembali bersemangat di masa pandemi ini, terutama di masa-masa di new normal ini. Kalau sebelumnya di masa lockdown kita banyak di rumah, alhamdulillah melalui kebijakan pemerintah kita saat ini kita hidup normal disuruh dianjurkan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tentunya beraktivitas sebagaimana biasa walaupun mungkin Anda tidak belum sempat ke kampus, tapi Anda sudah bisa keluar belanja dan selainnya aktivitas-aktivitas yang lainnya lebih longgar lah dibanding ketika lockdown. Tapi tentunya saya pesankan kepada adik-adik sekalian, mari kita tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Karena kalau kita melihat kasus yang ada hari ini, kasus-kasus corona atau orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini kelihatannya tidak berhenti. Kasus terus saja bertambah, bahkan di daerah kita di Kabupaten Bumi sendiri ini kasusnya senantiasa bertambah di orang-orang sekeliling kita. Maka dari itu di awal pertemuan ini saya kembali menghimbau kepada Anda tetap perkuat imunitas kita menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan kita, kemudian tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Tuhan Yang Maha Esa menghindarkan diri kita semua dari penyakit. Baik, adik-adik sekalian, di masa new normal ini kami kembali diamanahkan untuk membawa satu mata kuliah tentang asuhan kebidanan komunitas. Walaupun sebenarnya mata kuliah ini lebih banyak nanti berhubungan dengan masalah kebidanan. Tapi kami coba akan masuk sedikit tentang konsep masyarakat bagaimana peran bidan dalam melibatkan masyarakat dalam pengorganisasiannya. Tentu ini mata kuliah ini nanti akan berhubungan dengan praktek kita, yaitu praktek kebidanan komunitas, baik praktek kebidanan komunitas 1 maupun praktek kebidanan komunitas 2. Dan tentunya mata kuliah ini bukan hanya saya sendiri, sebenarnya saya hanya penambah saja, ada 4 orang. Koordinatornya adalah Ibu Nurdiana, di situ ada Ibu Erna dan Ibu Mariana. Sebenarnya di awal ini mestinya diantar dulu sama Ibu Nurdiana tentang bagaimana peran kebidanan di komunitas itu sebelum masuk materi saya. Tetapi tidak apa-apa lah, mungkin saya ingin antar sedikit kepada Anda semua tentang konsep mata kuliah ini sebenarnya seperti apa. Tentu ada sekalian nanti mata kuliah ini kita akan menggunakan 2 aplikasi, yaitu melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, dan di Classroom. Karena untuk saat ini yang selama ini di mata kuliah lain sebelumnya kita menggunakan aplikasi Philip itu belum tersedia, sementara diolah oleh pihak rektorat. Begitu juga dengan aplikasi SIMA, disiapkan itu. Karena kita ketahui bahwa mata kuliah kita ini kan lebih duluan sedikit startnya, maka dari itu tentu kita harus maklumi beberapa kendala-kendala teknis di dalamnya. Tapi kelas Google Classroom itu cukup baik, kurang lebih mirip dengan aplikasi Philip yang biasa kita gunakan. Makanya mari kita manfaatkan itu, silakan teman-teman bergabung segera supaya kemudian aplikasi itu bisa kita manfaatkan, termasuk materi-materi saya akan share di sana. Baik, saya akan mulai. Tentu tugas mata kuliah ini kita harus berangkatkan dari bagaimana tugas seorang bidan sebenarnya di komunitas. Makanya kita perlu belajar kebidanan komunitas. Karena ini berkaitan dengan tugas bidan nanti di komunitas. Di sini tugas utama bidan sebenarnya ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana asuhan atau pelayanan kebidanan. Jadi diharapkan bidan itu melaksanakan asuhan kebidanan kepada masyarakat. Asuhan kebidanan ini tentu tidak paham, pelayanan tidak paham. Mulai dari kemudian pemeriksaan kehamilan, kemudian sampai persalinan, bahkan pasca persalinan. Tentu Anda ini sudah tahu semua. Tentu selain tugas ini ada namanya pengelola pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan KB. Ini juga menjadi tugas. Tentu
banyak masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan KIA dan KBI yang begitu kompleks di masyarakat. Maka dari itu kita butuh pengkajian, butuh identifikasi masalah terkait dengan itu. Ya, nanti kita akan banyak contohkan kasus-kasus dalam bentuk role play ya tentang kondisi ini. Agar nantinya ketika kemudian kita merasakan bagaimana kondisi bidan sesungguhnya, kita berupaya untuk memberikan solusi dan kemudian kita ya, secara emosional cerdas dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Kemudian perlu kita pahami bahwa tugas bidan tidak hanya seperti ini, asuhan kebidanan kemudian mengelola KIAKB, tidak. Seorang bidan juga diharapkan memberikan pendidikan kepada kliennya, memberikan edukasi kepada kliennya, edukasi kepada keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Maka dari itu kemarin kita telah belajar tentang konsep promosi kesehatan dan ilmu kita masyarakat. Ya, mari kita gunakan ilmu kita di sini. Mari kita memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, kepada keluarga, ya, kepada klien secara khusus, ya, termasuk kepada teman-teman sejawat di tenaga kesehatan. Ya. Kemudian paling penting juga ternyata di bidang komunitas ini juga bidan berperan sebagai peneliti. Penelitian dan asuhan kebidanan. Ya. Seorang bidan itu diharapkan juga meneliti, ya, supaya kemudian up to date informasi-informasi yang didapatkan di lapangan. Ini tugas utama bidan. Inilah yang mendasari kita ya sekalian kenapa kita kemudian harus belajar asuhan kebidanan komunitas. Ya. Kemudian selain itu ada tugas tambahan lain, misalnya ada upaya perbaikan sanitasi lingkungan, ya tentu. Maka dari itu juga kita perlu belajar kesmas, ilmu casing sedikit, ya, kulit-kulitnya, ya, supaya kita ada pemahaman awal lah sedikit tentang perbaikan sanitasi dan lain-lain. Dan sesungguhnya masalah kesehatan ini ada sekalian begitu kompleks, dia tidak berdiri sendiri. Masalah kebidanan, ya, masalah infeksi saja, misalnya pada corona ini kan tidak berdiri sendiri. Ada aspek lain yang mempengaruhi. Begitu juga dengan masalah kesehatan ibu dan anak, yang bisa saja dipengaruhi faktor infeksi, ya, yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Kemudian bidan juga diharapkan bisa tugas tambahnya mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya. Bisa saja memberikan obat, tetapi ada batas-batas tertentu yang tidak melewati kewenangannya. Kemudian ada surveillance penyakit yang timbul di masyarakat. Itu penyakit-penyakit ini yang berhubungan dengan ibu, ya, dan ibu dan anak secara spesifik. Ya. Surveillance juga kita telah pelajari, surveillance seperti apa, ya. Pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi informasi yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Harus kita ingat, ya, bagaimana surveillance ini sebagai sebuah program yang berjalan secara terus-menerus, yang kemudian bisa memberikan informasi data yang akurat kepada kita, sehingga kemudian kita bisa memberikan program yang baik kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan teknologi tepat guna kebidanan. Ya, itu kita harus mengupdate informasi-informasi terkini, ya, menggunakan teknologi tepat guna, khususnya berkaitan dengan kebidanan. Ya, maka dari ini berkaitan dengan keterampilan kita, ya. Kalau ada pelatihan-pelatihan, ya, penggunaan alat dan selainnya, ya mari kita ikut, ya. Kemudian kita menambah, mengasah kemampuan kita dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam kebidanan. Itu mungkin ada sekalian ya sebagai kuliah pengantar ya, nanti kita akan lanjut di slide berikutnya, ya. Saya hentikan dulu ya supaya penjelasannya tidak terlalu panjang dan videonya tidak terlalu tidak terlalu panjang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.